100 hari pemerintahan Jokowi. 100 hari kabinet Prabowo Subianto. Memasuki 100 hari. Bagaimana rapornya? Sebelumnya boleh perkenalan dulu nama, prodi, sama angkatan. Baik, nama saya Muhammad Zofran dari Prodi D3 Sistem Informasi Angkatan 2024. Halo, nama saya Muhammad Eda Damara dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Oke, nama gue Ahmad Raihan dari D3 Sistem Informasi Angkatan 2023. Oke, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa pendapat kamu mengenai isu pelaksanaan MBG dalam tahap pelaksanaan? Pendapat saya tentang isu makan bergizi gratis, yaitu menurut saya itu program yang sangat bagus dikarenakan di Indonesia itu banyak sekali, terutama di pedalaman-pedalaman yang kekurangan gizi. Dan dari program Prabowo Gibran ini, saya setuju bahwa harus dimulai untuk diadakan program makan bergizi gratis agar gizi anak-anak terutama yang stunting berkurang dan sehat. Oh, itu ya. Menurut saya sih intensinya bagus, tapi pertama-tama kan ini di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Nah, dilaksanakannya juga serentak kan, kayak terlalu masif aja gitu loh menurut saya. Kayak ini nggak ada percobaan awalnya gitu loh. Jadi menurut saya tuh harusnya di awal-awal tuh kayak jadi kurang dicoba gitu. Kurang dicoba awal, kayak kurang dites lah, di tes run saya. Jadi tabur-buru ya programnya. Bukan tabur-buru. Iya sih, kayak belum ada prepare gitu. Belum ada risetnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa terdampak atas isu tersebut? Saya tidak terdampak atas isu ini dikarenakan saya sudah mahasiswa dan target dari program ini adalah anak sekolah dari mulai SD sampai SMA. Ya, kita kan semua udah kuliah, jadi ya nggak terdampak. Mungkin kalau untuk MBG sendiri, karena aku nggak ngerasain, aku nggak berdampak dari program tersebut. Cuman mungkin aku mau ngasih sedikit pendapat terkait MBG Prabowo Gibran. Dari 100 hari kerja Prabowo Gibran, MBG adalah salah satu program kerja yang cukup disorot karena beberapa permasalahan yang terjadi belakangan ini. Dari mulai keracunan siswa dan juga pelaksanaan yang ditolak di Papua sana. Jadi mungkin kalau ditanya berdampak apa enggak, cukup berdampak kepada program kerja yang dijalankan sama Prabowo Gibran. Oke, berikutnya, berikan kritikan atau saran untuk pemerintahan saat ini. Saran untuk pemerintahan saat ini lebih dipercepat untuk pemerataan makan bergizi, karena menurut yang saya dengar makan bergizi ini belum merata di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya semoga cepat untuk diperbaiki dan lebih meratakan untuk makan bergizinya. Kritik dan saran ya. Saya sendiri pernah melihat di berita-berita gitu kayak ada sekolah yang dapat porsinya yang jelek lah, atau yang makanannya bahkan udah basi lah atau apalah. Itu mungkin lebih baik seperti yang gue bilang tadi, kita coba dulu dari kecil-kecil harusnya. Jadi skalanya tuh jangan yang langsung se-Indonesia, tapi coba dari beberapa daerah yang mungkin terpencil atau yang terluar dulu, karena itu yang harusnya diprioritasin kan. Udah banget. Saran gue mungkin ya gitu tadi awal, kayak skalanya kecil aja dulu, baru kita nanti memperluas gitu. Kedua, coba pilih vendor makanan tuh yang bener dikit gitu loh. Iya. Kasihan anak-anaknya keracunan kan. Ada yang keracunan lah, ada yang ogah makan lah karena makannya atau apa mungkin. Iya. Gitu. Mungkin saran dari aku buat program makan bergizi gratis, pertama masih harus perlu diperhatikan lagi terkait vendornya, karena kayak yang tadi aku sampein, keracunan ini mungkin bukan salah langsung dari Pragib, karena MBG ini kan ada tugas-tugasnya masing-masing gitu. Di sini peran penting vendor sih untuk menghindari kejadian yang sama. Oke, berikutnya, menurut kamu apakah program yang dijanjikan Prabowo Gibran seperti makan gratis sudah sesuai dan berjalan dengan baik? Program yang dijalankan sudah baik, namun belum berjalan secara merata. Jadi alangkah baiknya lebih terus dikembangkan agar bisa efisiensi untuk program ini. Kalau sudah sesuai mungkin sesuai, karena siswa-siswa SD, SMP, SMA sudah mendapatkan makan siang bergizi gratis.
Cuman kalau untuk berjalan dengan baik mungkin menurut aku belum, karena beberapa hal yang tadi aku sampaikan masih banyak yang perlu diperhatikan terkait makan bergizi gratis ini. Oke, selanjutnya, apakah kamu setuju dilakukan reshuffle terhadap menteri yang bermasalah dan seberapa urgensi dilakukannya? Menurut saya reshuffle menteri terutama kan sudah 100 hari kerja. Menurut saya sangat penting. Terutama menurut saya di Menteri HAM dikarenakan banyak statement-statement beliau yang kontroversial. Reshuffle menteri ya, jujur ini karena menurut berita saya ngeliat berita kayak ini beberapa menteri di pemerintahan Indonesia kayak kerjaannya kok kayak kurang capable gitu, kayak kok kurang kompeten ya mereka kerjanya. Jadi reshuffle ini mungkin tindakan yang tepat, tetapi saya nggak tahu bakal berpengaruh banget atau enggak karena menteri kan gimana ya, kebanyakan dari partai. Betul. Parpol lah, orang-orang parpol, jadi saya kurang bisa itulah. Tapi dalam tindakannya sih ya reshuffle ya memperganti yang lama udah yang kurang bagus, jadi ya intensinya bagus. Setuju, karena beberapa menteri yang lagi ramai belakangan ini kayak Bahlil, terus juga ada menteri agraris dan tata ria yang kemarin salah gusur rumah, terus juga ada menteri HAM yang beberapa kali pernyataannya kontroversial. Jadi menurut aku beberapa menteri memang harus direshuffle. Kata-kata anak FIK untuk pemerintahan Pragib. Semoga pemerintahannya terus berjalan lebih baik dan terus meningkat. Amin. Jujur, gue belum terdampak banget sih jujur. Gue belum ngerasa dampak yang wah banget, tapi gue yakin banyak yang terdampak gitu, kayak perkara-perkara kemarin lah yang rame kayak gas apa-apa gitu. Mungkin kebijakan-kebijakan yang aneh itu ya bikin masyarakat yang terdampak jadi ngerasa ini pemerintah kok gini ya gitu loh. Oke. Sama rakyat bawah, jadi ya gue jujur karena gue ya masih secukupnya, jadi gue belum merasa terdampak banget. Satu kata buat pemerintahan Pragib, bobrok. Oke, kita akan melanjutkan wawancara kali ini. Boleh perkenalan dulu, Bang? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Raihan Rangayuda dari FIK. Kenalin, nama gue Akmal Taufikur Rahman dari Prodi Informatika Angkatan 23. Kenalin, nama gue Isyandra dari Prodi Informatika Angkatan 2003. Halo, nama gue Latanza Akwar Fadila. Gue dari Prodi D3 Sistem Informasi Angkatan 2024. Kenalin, nama gue Benita Aryani dari Prodi D3 Sistem Informasi Angkatan 2024. Apa pendapat Bang Angga tentang isu efisiensi anggaran pemerintah di sektor pendidikan? Oke, jadi pendapat gue mengenai isu efisiensi anggaran ini cukup aneh ya, karena efisiensi anggaran ini malah menyasar sektor-sektor yang esensial seperti pendidikan dan kesehatan, yang mana seharusnya kalau memang harus terjadi efisiensi anggaran itu ke sektor-sektor yang non esensial, seperti mungkin kita bisa melihat anggaran Polri itu masih tetap sama, padahal seharusnya bisa dipotong agar anggaran untuk bidang-bidang yang lebih esensial itu bisa tetap atau bahkan mungkin bisa bertambah gitu. Untuk isu efisiensi anggaran pemerintah di sektor pendidikan, yang dimana pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas pendukung, saya pribadi sangat tidak setuju, dikarenakan pendidikan dan kesehatan merupakan aspek utama dalam kemajuan suatu bangsa yang harusnya dijadikan prioritas utama. Selanjutnya saya ingin nambahin, kan pendidikan itu penting banget ya, apalagi kan ada isunya pembatalan MSIB dan ISMA di ranah mahasiswa. Padahal MSIB itu bisa memperluas koneksi, apalagi itu rata-rata magangnya di pemerintahan. Bagus banget buat orang mahasiswa yang baru magang 2 bulan, dapat banyak manfaat lah gitu sih. Gue sebagai mahasiswa itu terdampak atas isu soal pendidikan dan kesehatan yang dijadikan sebagai program pendukung di rancangan anggaran biaya. Kenapa terdampak? Karena ada beberapa program yang bagus itu akhirnya ditiadakan, atau ada juga yang OTW ditiadakan. Dan juga kayak gaji para pekerja yang mengurusi program tersebut tuh bahkan udah nggak dibayar sampai bulan apa gitu. Itu benar-benar terdampak banget. Padahal itu program bagus untuk kita sebagai mahasiswa. Dari lo? Ya, kalau dari gue kurang lebih sama ya, karena memang kita sendiri mahasiswa ini adalah kaum yang paling
Ya dari dulu kan kita ada sejarahnya kayak mahasiswa tuh pasti paling maju paling depan buat membela inilah itulah. Pokoknya kayak mahasiswa tuh sebenarnya emang ada kayak bisa dibilang jantungnya masyarakat juga lah, karena kita kan yang maju paling depan biasanya. Dan menurut gue kalau mahasiswa yang dimana itu ada di sektor pendidikan, terus pendidikan jadi pendukung, yang dimana utamanya malah gak sepadan dengan pendidikan, menurut gue itu terdampak banget ya. Mungkin terdampaknya kita karena baru, jadi kita belum berasa banget. Tapi untuk kedepannya lagi, ini aja udah mulai kan kayak kelihatan dari yang tadi disebutin sama Latanza, kayak ada efisiensi pekerjaan segala macamnya. Nanti lama-lama mungkin bisa-bisa dosen gak ada yang mau ngajar lagi karena ya efisiensi tersebut. Bisa-bisa mahasiswa suruh belajar sendiri mungkin kali ya, atau biar mahasiswanya ya itu nggak bisa melawan. Apakah Bang Angga tuh merasakan dampak dari isu tersebut? Oke, kalau dampak mungkin merasakan ya, karena seperti sekarang ini MSIB itu sudah dihapus untuk efisiensi anggaran juga, dan mungkin nanti adik-adik gua yang masih ada di pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu juga akan merasakan anggarannya mungkin dari dari fasilitas yang berkurang, atau mungkin karena ada efisiensi anggaran jadi nanti guru-gurunya fokusnya terbagi gitu, tidak fokus mengajar malah fokus mencari uang tambahan di pekerjaan lain begitu. Ya jujur kita sebagai mahasiswa merasa terdampak karena atas pembatalan program MSIB, jadi kita tidak berkesempatan untuk mengikuti magang untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Ya baik lagi terdampak banget lah, karena MSIB itu banyak banget cutting yang harusnya magang tahun ini jadi nggak magang, jadi nyari magang mandiri, kan ribet juga, susah juga sih, itu sih. Kritik soal isu pendidikan dan kesehatan, itu salah banget sih, naruh pendidikan sama kesehatan di program pendukung. Padahal pendidikan dan kesehatan itu merupakan pilar dari sebuah negara, terutama kesehatan. Terus juga kan kita ada program MBG yang dilaksanakan sama Prabowo Gibran di periode ini, dan itu benar-benar kayak seharusnya tuh program kesehatan sama pendidikan tuh harusnya di program utama. Kenapa? Karena ya biar sumber daya manusia kita maju. Terus juga soal kesehatan itu kan bersinggungan sama MBG. Jadi yang kemarin juga MBG kan banyak yang keracunan. Kalau kesehatannya ditaruh program pendukung itu benar-benar kayak bakal susah juga kalau misalnya ada ngelayanin yang keracunan gitu. Kalau untuk sarannya sih mungkin jangan terlalu fokus sama satu program sampai rela motong-motongin program-program bagus yang udah ada, sama motong-motongin anggaran instansi-instansi lain sampai akhirnya mereka tuh nggak bisa kerja secara efisien. Mungkin dari lo ada? Ya kalau dari gue sendiri, karena memang isu yang kita bahas adalah karena pendidikan dan kesehatan ditaruh nomor 2, ya benar itu sebenarnya kayak kontradiksi aja sih, karena MBG tujuannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan kesehatan kan, biar anak-anaknya nggak ada yang musuh lapar segala macamnya. Tapi kalau misalkan udah bener nih gizinya nggak ada, malah obesitas gak sih, kayak gitulah pikirannya kan. Jadi kayak kesehatannya nggak diperhatiin gitu, jadi cuma sekedar makan gitu aja kan. Dan pendidikan menurut gue sendiri, kalau misalkan sebuah negara yang maju itu pasti mereka mengutamakan pendidikan yang nomor 1. Kayak bisa dicontoh dari banyak negara lainnya, kayak mereka tuh anak-anaknya bisa belajar dari pagi sampai malam gitu kan. Dan itu bisa benar-benar beda gitu perbedaan sama di Indonesia ini. Dan ya itu salah satu cara untuk memperbaiki isu SDM di Indonesia ini loh, yang disebut-sebut sama orang tuh SDM rendah itu loh. Oke, selanjutnya boleh dong Bang kritik dan saran untuk pemerintahan kita saat ini. Kritik dan saran seperti yang sudah gue sebutin tadi ya, itu efisiensi anggaran seharusnya menyasar sektor-sektor yang non esensial. Kemudian kalau gue rasa jika memang dirasa ada suatu program kerja yang tidak mungkin terrealisasi, tidak usah dipaksakan hingga malah menyengsarakan rakyat untuk kepentingan penguasa-penguasa gitu. Ya untuk kritik dan saran untuk pemerintahan saat ini, menurut saya pribadi sih lebih ke adanya transparansi sama pengawasan aja sih, dari segi pendanaan, dari aspek
kesehatan, pendidikan, dan aspek yang lainnya aja. Dan juga pengawasannya lebih diketatin lagi sih. Selanjutnya kalau buat saya kritiknya semoga lebih jelas lagi lah anggarannya, apalagi kan pendidikan itu penting banget lah buat orang-orang yang masih belajar, apalagi mahasiswa juga penting banget buat ke dunia kerjanya, lebih jelas anggarannya dan semoga lebih jelas yang diprioritaskannya. Dan gitu sih. Itu salah banget sih, naruh pendidikan sama kesehatan di program pendukung. Padahal pendidikan dan kesehatan itu merupakan pilar dari sebuah negara. Terutama kesehatan. Terus juga kan kita ada program MBG yang dilaksanakan sama Prabowo Gibran di periode ini, dan itu benar-benar kayak seharusnya tuh program kesehatan sama pendidikan tuh harusnya di program utama. Kenapa? Karena ya biar sumber daya manusia kita maju. Terus juga soal kesehatan itu kan bersinggungan sama MBG. Jadi yang kemarin juga MBG kan banyak yang keracunan. Kalau kesehatan yang ditaruh program pendukung itu benar-benar kayak bakal susah juga kalau misalnya ada ngelayanin yang keracunan gitu. Kalau untuk sarannya sih mungkin jangan terlalu fokus sama satu program sampai rela motong-motongin program-program bagus yang udah ada, sama motong-motongin anggaran instansi-instansi lain sampai akhirnya mereka tuh nggak bisa kerja secara efisien. Mungkin dari lo ada? Ya kalau dari gue sendiri, karena memang isu yang kita bahas adalah karena pendidikan dan kesehatan ditaruh nomor 2, ya benar itu sebenarnya kayak kontradiksi aja sih, karena MBG tujuannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan kesehatan kan, biar anak-anaknya nggak ada yang musuh lapar segala macamnya. Tapi kalau misalkan udah bener nih gizinya nggak ada, malah obesitas gak sih, kayak gitulah pikirannya kan. Jadi kayak kesehatannya nggak diperhatiin gitu, jadi cuma sekedar makan gitu aja kan. Dan pendidikan menurut gue sendiri, kalau misalkan sebuah negara yang maju itu pasti mereka mengutamakan pendidikan yang nomor 1. Kayak bisa dicontoh dari banyak negara lainnya, kayak mereka tuh anak-anaknya bisa belajar dari pagi sampai malam gitu kan. Dan itu bisa benar-benar beda gitu perbedaan sama di Indonesia ini. Dan ya itu salah satu cara untuk memperbaiki isu SDM di Indonesia ini loh, yang disebut-sebut sama orang tuh SDM rendah itu loh. Kalau menurut abang nih, kan ada isu menteri mau di-reshuffle nih. Menurut abang tuh gimana dan seberapa penting itu reshuffle ini? Kalau mengenai isu menteri yang akan di-reshuffle, menurut gua kalau memang kinerjanya tidak sesuai dengan arahan presiden, karena menteri ini kan pertanggungjawabannya langsung ke presiden ya. Kalau memang tidak sesuai arahan dengan presiden, mungkin bisa di-reshuffle. Atau mungkin jika dia membuat suatu kebijakan yang merugikan rakyat, itu bisa di-reshuffle. Dan di-reshuffle ini juga nggak bisa sembarangan ya. Gua rasa harus orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jangan sampai kalau kemarin yang gue lihat, ini mungkin memang bukan di kementerian, tetapi di bidang seperti Bulog, itu malah menunjuk TNI aktif. Padahal seharusnya di tempat-tempat seperti itu menunjuk orang-orang yang memang kompeten sesuai dengan bidangnya. Untuk reshuffle terhadap menteri yang bermasalah, jujur kita setuju jikalau memang itu sudah masuk ke urgensi di mana menteri tersebut sudah melakukan kesalahan atau masalah yang sangat fatal ya. Jadi penting untuk dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri tersebut agar terjadi perubahan yang lebih baik. Ya menurut saya, buat teman saya itu benar juga jawabannya, lebih ke menterinya lebih kerja, lebih jelas. Banyak banget isu-isu yang terkait, apalagi gas LPG kemarin itu sangat misahin masyarakat kecil lah. Bagi masyarakat besar mah santai, nggak bingung, nggak pusing, padahal nyari uang susah tuh. Menurut gue urgent sih, karena harusnya menteri itu adalah kan kayak yang bantuin pemerintah kan. Harusnya menteri itu minimal kalau emang pemerintah yang nggak mau napak tanah, menterinya lah napak tanah. Ya itulah, menteri-menterinya sekarang malah dipilih dari kalangan orang-orang yang udah berprivilege dari kecil, dari lahir gitu. Jadi mereka nggak tahu kan rasanya jadi rakyat biasa. Jadi mereka berpikir kayak ya aman-aman aja lah, mereka nggak bakal terpengaruh lah, gini doang bisa lah gitu. Mungkin mereka berpikirnya kayak gitu, tapi bagi kami apalagi rakyat yang menengah, yang benar-benar gak bisa ke bawah, gak bisa ke atas, itu terpengaruh banget. Banyak banget hal yang kayak berubah besar di pemerintahan ini kan. Terus kayak bener ngaruh banget deh berasanya gitu, kayak susah nyari apa-apa mahal, terus ada pajak segala macem lah.
Dan ya semoga menterinya dipilih yang bener-bener latar belakangnya politik sih, yang bener-bener kayak emang pinter buat mengurus tatanan negara inilah, at least jangan yang sarjananya aja nggak tahu kampusnya di mana. Kalau dari gua reshuffle menteri itu penting karena kemarin bisa kita lihat soal gas LPG 3 kilo itu masa sekelas menteri bisa bikin regulasi se-chaos itu sampai ada yang meninggal. Itu benar-benar harus diganti. Karena seharusnya menteri itu bisa bikin sistem yang memudahkan rakyat untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya gas LPG 3 kilo tadi. Mungkin tujuannya bagus untuk dapat harga termurah bagi yang pantas mendapatkan. Tapi ujung-ujungnya kalau jadi chaos buat apa? Demi gas 3 kilo, nyawa melayang. Itu kan nggak sebanding. Mungkin dari gue itu benar-benar urgent banget. Menteri-menteri yang kerjanya kurang lah, itu harus bisa di reshuffle. Dari gue. Oke, terakhir nih Bang, kata-kata anak FIK dong Bang untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk pemerintahan Prabowo Gibran sejauh ini buruk. Sejauh ini sangat buruk. Namun saya harap karena bagaimanapun Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan, saya harap mereka bisa terus mengevaluasi kebijakan-kebijakannya. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Angga. Kata-kata dari anak FIK untuk pemerintahan Pragrip lebih jujur lagi, lebih amanah dan lebih terbuka lagi kepada masyarakat kita dalam segala hal keadilan. Yang paling terpenting yaitu saya bilang tadi transparansi dan pengawasan itu. Bagi saya semoga pemerintahnya lebih jelas lah, harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan warga-warga kecil, dan semoga juga lebih jelas di tahun ini 2025 lebih baik 100 hari kerja gitu sih. Oke. Makasih ya Bang udah ngeluangin waktunya buat wawancara. Oke, sama-sama. Beda. Udah punya sendiri nih. Kalau dari gue dari anak FIK ya, mending bagi-bagi laptop gratis gak sih Pak daripada makanan gratis? Kayak at least saat ini ya Pak, saya mendingan kayak ngerjain tugas ngoding daripada saya makan gitu. Bener lah, tapi ya beneran kayak bukannya angkuh sombong atau bagaimana, tapi memang kami mahasiswa pun belum pernah dapat jatah gitu. Jadi kami belum pernah merasakan, kami belum bisa mengkritik atau apapun. Tapi yang jelas kalau dari sisi pandangan saya mendingan begitu sih. Ya at least ada yang kepake untuk jangka waktu panjang gitu loh. Kalau dari gue sebagai anak FIK, semoga di pemerintahan Prabowo Gibran ini data kita nggak bocor lagi. Udah itu aja. Terima kasih. Dirasain lama-lama gitu.